Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saat ini kita akan memasuki materi berikutnya, jaring-jaring bangun ruang. Bangun ruang yang pertama yang kita bahas di sini adalah kubus. Kubus memiliki beberapa sifat. Bisa kita lihat yang pertama, kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. 2. Kubus memiliki 8 titik sudut. 3. Kubus memiliki 6 sisi yang sama panjang. 4. Besar sudut kubus itu 90 derajat. Kita buktikan. Yang pertama, kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Manakah rusuk tersebut? Rusuk di sini adalah garis lurus, tegak ataupun miring ataupun mendatar. Nah, itu disebut dengan rusuk. Kita hitung. Paskah nanti rusuk kubus yang terdapat pada gambar ini jumlahnya adalah 12 rusuk. Kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Sekarang, kubus memiliki 8 titik sudut. Kita hitung. Titik sudut yaitu pertemuan di antara ujung rusuk. Nah, itulah yang disebut dengan titik sudut. Contohnya adalah di sini. Nah, di pertemuan 3 rusuk ini disebut dengan titik sudut. Kita hitung. Kubus memiliki 8 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu. Jadi, kubus memiliki 8 titik sudut. Berikutnya, kubus memiliki 6 sisi yang sama dan besar sudutnya 90 derajat. Kita lihat, kubus memiliki 6 sisi yang sama. Sisi adalah bagian yang bentuknya adalah persegi. Di sini. Bentuknya adalah persegi yang depan ini. Nah, kalau misalkan kita buat menjadi jaring-jaring seperti ini, maka akan terlihat kubus memiliki 6 sisi. Sisi yang pertama adalah di sini. Nah, persegi yang ini disebut dengan sisi. Bagian depan misalkan letaknya di sini. Kalau misalkan dijadikan bangunan kubus. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kubus memiliki 6 sisi. Terakhir, kubus memiliki sudut 90 derajat. Kemiringan sudut maupun balok itu sudutnya adalah 90 derajat karena sudutnya berbentuknya tegak lurus seperti ini. Nah, jadi besar sudut yang tegak lurus ini adalah 90 derajat. Nah, setiap balok maupun kubus mempunyai sudut 90 derajat. Sekarang kita akan mencari terkait dengan kubus. Kalau misalkan ada sebuah pertanyaan dari jaring-jaring kubus di sini, maka tentukanlah misalkan jaring-jaring kubus ini mempunyai 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pertanyaannya adalah kalau misalkan sisi 2 yang angka 2 yang berwarna biru adalah alas kubus, maka yang menjadi atap kubus itu adalah angka berapa? Maka kalau misalkan dilihat di sini kalau misalkan yang biru adalah alas, sisi alas, maka yang menjadi atap kubus itu atau sisi atasnya adalah yang berwarna hijau, otomatis angka 4 kalau melihat dari gambar. Lalu, apabila ada pertanyaan, kalau misalkan sisi alas kubus itu adalah angka 3, maka yang menjadi sisi atapnya angka mana? Nah,
Otomatis kita akan mencari sisi atap itu melihat dari kubus yang kita buat. Tapi sekarang kita akan coba dengan cara yang mudah yang sudah kita pelajari di kelas. Caranya adalah setiap jaring-jaring kubus itu memiliki pasangan, dan pasangannya, kata kuncinya adalah pasangan dari jaring-jaring kubus ini, angkanya adalah yang melewati satu kotak atau satu sisi. Contoh 2 itu selalu berpasangan dengan 4, karena 2 dan 4 itu melewati satu sisi kubus atau satu kotak, yaitu adalah 3. Karena dilewati angka 3, maka 2 berpasangan dengan 4. Sementara 3 ini selalu berpasangan dengan 5, karena 3 melewati satu kotak, yaitu 4, maka 3 pasangannya adalah 5. Sementara 1 itu adalah berpasangan dengan 6. Kenapa begitu? Karena 1 juga melewati satu kotak, yaitu kotak yang satu baris ini. Kalau misalkan dihitung ke bawah, maka hanya melewati satu kotak saja. Satu kotak ini yang dilewati sejajar, maka kotak berikutnya adalah 6. Jadi 1 itu berpasangan dengan 6. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, kalau misalkan 2 sebagai sisi kiri dari kubus, maka sisi kanannya adalah pasangannya, berarti adalah 4. Maka 4 adalah sisi kanan. Nah, kalau misalkan pertanyaan berikutnya, 5 adalah sisi bagian atasnya kubus. 5 bagian atasnya kubus. Nah, maka bagian bawah kubus tersebut adalah angka yang berpasangan adalah angka 3. Berarti 3 adalah bagian bawah dari kubus. Nah, seperti itu, mudah caranya insya Allah. Kalau misalkan pertanyaan berikutnya, 1 itu merupakan sisi utara dari kubus, maka sisi selatan ini adalah sisi utara, maka sisi selatannya adalah otomatis yang berlawanan dengan 1. Pasangan 1 adalah 6, jadi sisi selatannya adalah 6. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk untuk jaring-jaring balok. Oke, untuk jaring-jaring balok itu tidak jauh beda dengan kubus. Pertama, kita lihat yang kubus. Kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Balok memiliki 12 rusuk. Nah, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, balok juga memiliki 12 rusuk. Cuman yang menjadi catatan di sini adalah beda antara balok dan kubus itu adalah dari panjang rusuknya. Kalau kubus memiliki panjang rusuk yang semuanya sama panjang. Sementara balok itu adalah panjang rusuknya berbeda. Atau balok itu mempunyai 3 pasang rusuk yang sama panjang. Nah, jadi bedanya di situ dengan kubus. Panjang rusuknya yang berbeda dari balok dan kubus adalah panjang rusuk. Karena balok memiliki 3 pasang rusuk yang sama panjang. Oke, kita lihat. Sama seperti kubus, kalau misalkan ada sebuah pertanyaan, kita buat di sini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan, kalau misalkan sisi kanan balok itu adalah 1,
maka sisi kirinya berapa? Maka jawabannya adalah 3. Karena pasangan 1 itu adalah 3. 1 melewati satu kotak dan kotak berikutnya adalah 3. Jadi 1 berpasangan dengan 3, 2 berpasangan dengan 5, 4 berpasangan dengan 4. Jadi apapun yang ditanya maka jawabannya adalah pasangannya. Misalkan 6 adalah bagian alasnya suatu balok, maka bagian atap suatu balok adalah 4. Itu adalah pasangannya. Seperti itu. Kalau misalkan 2 bagian merupakan bagian kanannya suatu balok, maka bagian kirinya adalah 5. Nah, seperti itu. Oke, kalau misalkan ada yang bertanya kembali, tentukanlah sisi yang saling berpasangan. Maka bisa dijawab sisi yang saling berpasangan adalah 1 berpasangan dengan 3, 4 berpasangan dengan 6, 2 berpasangan dengan 5. Nah, itulah sisi yang saling berpasangan. Nah, apakah 1 itu berpasangan dengan 4? Tidak, karena pasangan 1 adalah 3. 2 berpasangan dengan 1? Tidak, karena pasangan 2 adalah 5. Nah, seperti itu dalam menafsirkan atau membaca jaring-jaring balok. Nah, sekarang kita lanjut pada sifat-sifat balok yang berikutnya. Tadi sifat balok adalah mempunyai 12 rusuk sama seperti sisi, cuman bedanya panjang rusuknya berbeda atau 3 pasang rusuknya sama panjang. Nah, berikutnya balok memiliki panjang rusuknya 12 dan berbeda panjangnya. Yang kedua sama, balok juga memiliki 8 titik sudut sama seperti kubus. Ketiga, balok juga memiliki 6 sisi tetapi tidak sama panjang karena sisi balok ada yang berbeda panjangnya. Beda dengan kubus, sisinya sama panjang. Yang keempat, sama, balok memiliki derajatnya 90 derajat sama dengan kubus. Balok memiliki besar sudut 90 derajat. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk sifat-sifat balok dan sifat-sifat kubus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.